Makanya kan kita bapak ibu dituntut ketika kita menerima takdir, jangan cari sebab Pak. Nanti kita bisa melawan takdir, tapi cari hikmah. Apa hikmah ketika kita mendapatkan sebuah takdir Allah berikan kepada kita? Al-Baqi. Al-Baqi ini kan yang kekal. Maknanya apa? Ad-Daimul Wujud. Allah senantiasa ada. Kalau kita kan Bapak Ibu, makhluk ini tak ada menjadi ada. Kalau Allah itu tidak pernah berawal, tak ada awalnya Bapak Ibu, dan tak ada akhirnya. Ya, la awal wa la akhir. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau kita kan ada awalnya, ada akhir. Ya, jadi Allah itu Al-Baqi Ad-Daimul Wujud. Senantiasa Allah itu ada. Dari permulaan tidak ada awalnya sampai akhirnya tidak ada penghabisan. Selama-lamanya Allah itu ada. Itulah namanya Al-Baqi, ya. Allah maha kekal. Kemudian Al-Warith, Allah maha mewariskan. Apa maksudnya kekal? Al-Baqi ba'da fata'il mawjudat. Allah itu kekal setelah semua yang ada binasa. Bapak Ibu, setelah Israfil meniup trompetnya, bumi akan hancur dan semua akan hancur, termasuk malaikat Israfil juga akan mati. Maka saat itu yang ada hanya Allah. Berapa lama, kapan, wallahu alam, tak tahu kita Bapak Ibu. Tapi banyak dijelaskan seperti itu. Hanya Allah yang ada. Itu maknanya apa? Al-Waris. Ya, Al-Waris. Allah itu maha waris. Allah maha pewaris. Maksudnya apa? Kekal setelah binasa semua yang ada. Itu maknanya Al-Waris. Jadi kalau waris kan sangat dekat dengan fikih mawaris. Artinya apa? Harta yang tinggal. Harta yang ditinggalkan oleh yang punya. Dia sudah meninggal dunia, namanya itu harta warisan. Kemudian Bapak Ibu, Ar-Rasyid, memberikan petunjuk. Petunjuk. Kalau tadi Al-Hadi lebih kepada keimanan kepada Allah, ya Bapak Ibu. Al-Hadi itu hidayah keimanan, iman atau kafir. Kalau Ar-Rasyid ini banyak dia, keilmuan, ilham, ya, apa, firasat, wattaqu firasatal mu'min. Hati-hati kamu dengan firasat orang beriman. Petunjuk kepada kita Allah berikan, ya, terutama apa? Petunjuk hikmah. Makanya kan kita bapak ibu dituntut ketika kita menerima takdir, jangan cari sebab Pak. Nanti kita bisa melawan takdir, tapi cari hikmah. Apa hikmah ketika kita mendapatkan sebuah takdir Allah berikan kepada kita? Itu namanya apa? Ketika kita punya kemampuan untuk mendapatkan hikmah itu, Allah telah memberikan petunjuk kepada kita. Ya, Allah war-Rasyid. Allah itu maha memberikan petunjuk kepada hambanya. Kemudian As-Sabur, ya, As-Sabur itu dari sabar. Artinya Allah la ta'ajjal bil uqubah. Salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad SAW itu iqab ditakhirkan. Iqab nanti setelah hari kiamat baru diproses. Umat-umat sebelum kita tidak. Ya, umat-umat sebelum kita tidak. Begitu mereka sudah durhaka, datang perintah Allah, habis semua. Kecuali orang yang baik. Lihat umat Nabi Nuh, ya, sekian tahun dia, 900 tahun dia berdakwah. Ada mengatakan baru 40 tahun dia berdakwah. Dia hanya bisa mengumpulkan 40 orang. Itulah yang selamat. Ya, begitu sudah perintah Allah, yang lain tenggelam. Yang lain tenggelam. Begitu juga umat-umat sebelumnya, umat Nabi Musa, Fir'aun dan bala bantuan tentaranya itu tenggelam di Laut Merah. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, Allah As-Sabur. Itu janji Allah kepada umat Nabi Muhammad, kita dilambatkan siksa. Semuanya menunggu proses. Setelah kiamat dibangkitkan kembali, barulah masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan. Ya, namanya As-Sabur. Allah tidak yang mensegerakan ukubah, ya. Allah tidak akan mendatangkan siksa sebelum waktunya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Baru yang terakhir adalah laisa kamil syai'un wa samiul basir. Allah itu tidak akan sama dengan siapapun dan dia maha mendengar dan maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 99 nama itu sudah kita sampaikan maknanya dengan coba memberikan kiasan dan bandingan. Tujuannya apa? Supaya kita lebih mengenal Allah. Jadi kita bukan hanya mengenal namanya secara harfiah, tapi juga mengenal makna-makna namanya itu dalam kehidupan kita sehari-hari.